Jokowi mulai berulah lagi, sang mantan bakal baper lagi. Oh, iya kita tulis. Ya kita baca dari Meliska Padondan ya, dari Special Word. Ya kita baca saja, Jokowi mulai berulah lagi, sang mantan bakal baper lagi. Ya, habis baca berita bahwa hari ini Jokowi akan menerima tamu istimewa, yaitu Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno dan Presiden ketiga B.J. Habibie. Ya, untuk berita selengkapnya baca di sini katanya. Oke, ya. Masalah agendanya belum diketahui. Namun menurut juru bicara Presiden Johan Budi SP bahwa agendanya adalah untuk silaturahmi saja, dan sekaligus sang presiden akan meminta saran kepada dua tokoh ini. Oh, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa Pak Tri Sutrisno bukan Pak SBY yang nyata-nyata adalah Presiden RI ke-6? Wah, kedatangan Pak Tri Sutrisno disandingkan pula dengan Pak Habibie, iya, Wakil Presiden RI ketiga. Jika disandingkan dengan kedatangan sama Wakil Presiden, mungkin akan lain cerita. Tapi ini disandingkan dengan kedatangan B.J. Habibie yang hanya memimpin Indonesia kurang lebih 1,5 tahun. Gitu, 1 tahun 5 bulan saja, bro. Mengapa tidak mengundang sang mantan yang sudah jelas-jelas punya pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia? Apa coba maksud Pak Jokowi? Mari kita tanya pada idalang yang dangdutan. Ya, idealnya jika ingin minta saran itu ya orang yang dalam jam terbangnya tuh tinggi. Nah, di sini saya kadang tidak habis pikir, di mana harga diri sang mantan. Sudah cukup acara nongki-nongki cantik dengan Prabowo yang nyata-nyatanya hanya status calon Presiden RI ke-7, sukses membuat sang mantan menjadi baper dan panik sendiri. Sebagaimana kita tahu, mantan Presiden RI yang masih hidup saat ini hanya 3 orang, yaitu Megawati Soekarno Putri, B.J. Habibie, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, sejak kondisi negara sedang panas-panasnya, Megawati Mas sudah sering nongki-nongki cantik dengan Pak Jokowi. B.J. Habibie pun akan hadir hari ini di istana. Nah, sang mantan kapan bertandang ke istana? Semoga tidak sampai lebaran kuda, sang mantan sudah bisa merasakan kembali aroma istana yang menyisakan banyak memori indah dengan anak-anaknya, menantu dan cucu. Karena 10 tahun tinggal di sana bukanlah waktu yang singkat. Pastinya menyisakan kerinduan untuk menyegarkan kembali memori yang pernah ada. Karena membangkitkan memori indah dengan modal melihat album foto hasil jepretan sang istri saja tidak akan pernah cukup tanpa diterpa angin istana dengan pelayanan dan pengawalan eksklusif. Iya, sikap Jokowi kali ini benar-benar merupakan cara Jokowi melampiaskan amarah terhadap situasi dan kondisi tanah air saat ini, sekaligus merupakan perlawanan dengan cara yang elegan. Hitung-hitung aji mumpung, dapat pertimbangan sekaligus bikin tetangga resah. Wah, pasti sakitnya tuh di sini tunjuk dada dan di sini tunjuk kening. Ya, seorang yang memang berkualitas, marahnya jauh lebih anggun dan berwibawa, tidak dengan nyinyir apalagi melemparkan ungkapan yang beraroma provokasi. Tapi dengan mengambil langkah sukses strategis yang bukan hanya buat orang-orang yang dimarahinya merasa ciut, tapi juga merasa gentar dan panik sendiri. Jokowi paham, iya, paham benar bahwa bagi orang yang haus dan gila jabatan, tidak menganggapnya ada dan berharga merupakan penghinaan yang paling menyedihkan dan tersadis yang pernah ada. Dan pada akhirnya Jokowi mengumpulkan semua kekuatan yang pernah dan sekarang harus eksis hanya untuk mempermalukan dan memukul mundur pihak yang menyerangnya. Dalam situasi seperti ini, Jokowi benar paham bagaimana mengumpulkan kekuatan bukan saja dari pihak-pihak potensial, tapi juga dari rakyat. Ini merupakan kode kepada rakyat bahwa tidak semua orang yang pernah memimpin benar-benar berjasa, apalagi perlu dihargai. Wah, karena ada yang kelihatannya berjasa tapi sebenarnya merusak dari dalam tanpa rakyat sadari.
Pertanyaannya, apakah kali ini sang mantan akan baper lagi? Entahlah, semoga saja tidak. Karena jika baper lagi bisa dimaklumi, karena hanya sang mantan yang gagal move on yang terus-menerus baper. Mari berdoa semoga sang mantan tidak mengadakan pidato yang memprovokasi sebagai bentuk keprihatinan usai pertemuan Jokowi dengan B.J. Habibie dan dengan Tri Sutrisno. Karena kemungkinan besar suatu saat sang mantan akan diundang oleh Presiden Jokowi, tapi bukan ke istana, atau akan diundang istana hanya jika sang mantan sudah move on. Ada yang bisa tebak siapa lagi yang akan diundang istana yang bakal membuat sang mantan baper? Iya, ditulis ya oleh sumbernya gambar dari Metro TV. Oke, ditulis oleh Meliska Pandon. Dan waduh, ternyata cantik juga Mbak Melisa. Mbak Melisa, pembelajar kehidupan, pakar doi aset and financial protection spesialis PT Prudential Life Insurance. Ya, kekacauan yang indah, salah satu keajaiban dunia yang pernah ada. Oke, ini ada WA-nya begitu. Terima kasih. Iya. Ada yang komen ini daripada Arifin Sumar. Pak Jokowi memang hebat dalam komunikasi politik. Bahkan Ibu Megawati waktu jadi presiden pun tak bisa seperti Pak Jokowi sekarang dalam berkomunikasi politik. Mungkin karena Bu Mega perempuan jadi lebih tertutup. Terlepas Pak Jokowi dalam komunikasi politik ada peran Bu Mega ataupun tidak, wallahu a'lam. Yang jelas di belakang Pak Jokowi adalah banyak orang hebat. Kalau Pak Jokowi tidak mengundang PSB bukanlah sentimen Pak Jokowi atau tidak kesukaan Pak Jokowi, tapi dinamika politik yang belum memungkinkan untuk duduk bersama. Terutama adalah ucapan Pak SBY tentang lebaran kuda yang menurunkan kapasitasnya sebagai negarawan yang ditengarai ada motif kepentingan anaknya di Pilkada DKI. Pak Jokowi saya yakin orang yang baik, yang lebih mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Setelah semua reda, saya yakin Pak SBY juga akan diundang istana, tapi bukan membicarakan kondisi negara, tapi bincang-bincang biasa sambil makan. Karena Pak Jokowi tahu sekalipun membicarakan urusan negara, pasti jawabannya saya prihatin. Demikian, terima kasih ya dari Mas Arifin Sumar ya. Iya, demikian Pak D. Sindiran sudah membacakan daripada apa yang ditulis oleh Bapak Mbak Meliska Padondan ya. Dan telah kita baca mengenai Jokowi berulah lagi, sang mantan baper lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.